apa sih mutu, apa sih eh, keamanan gitu ya kan. Ya, ternyata mutu itu suatu tingkat ukuran derajat dari suatu hal yang dinyatakan layak, oke, untuk dipergunakan atau dinyatakan sebagai patokan atau standar, itu mutu. Nah, keamanan berasal dari kata aman, yang artinya tidak berbahaya. Nah, keamanan itu merujuk pada suatu situasi atau keadaan tidak berbahaya. Kalau kita sambungkan diberikan imbuhan dan akhiran ke dan an, ya kan, itu akhirnya merujuk pada situasi atau keadaan tidak berbahaya. Nah, untuk mencapai mutu dan keamanan, itu kita harus melakukan serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai agar tidak terjadi penyimpangan. Tuh, ya kan? Kamu tahu dulu sarden ada cacingnya? Nah, apakah itu berbahaya? Tidak, tapi tidak bermutu. Karena cacing kan tidak dimakan manusia. Apakah aman? Kita tidak tahu, karena cacing kan membawa telurnya, bawa hal-hal yang lain. Kita tidak bisa pastikan. So, semua yang ditarik dengan bed sekian ditarik, dilihat lagi, dan saya juga dulu pernah mengkonfirmasi bahwa memang di ikannya ada cacingnya. Gitu. Jadi kalau kalian tidak suka sarden ya udah, alhamdulillah lah pada saat itu. Lah, untuk bisa menjalankan serangkaian kegiatan itu kita perlu standar, rambu-rambu atau satu pedoman. Ya, nah pedoman itu dibuat ya kan oleh lembaga yang bertanggung jawab membuat itu. Nantinya saya akan jelaskan di belakang. Lah, kalau kita lihat di farmasi itu sendiri, mutu dan keamanan itu kita lihat dari aspek ya kan yang pada sebelah sini. Ya, fasilitas, produk, dan layanan. Oke. Nah, kemudian mutu dan keamanan itu juga kita lihat yang dari bawah sini itu adalah ini pedoman-pedoman yang harus kita ikuti. Ya kan? Ada pedoman yang sudah disepakati, inilah pedomannya. Seperti itu. Ada ISO, ya kan, lembaga-lembaga yang memberikan akreditasi, ya kan, berikan sertifikasi, ada kan itu untuk Indonesia, ada GMP itu untuk di Good Manufacturing Process, ya kan, praktis, ya kan, kemudian ada halal, ada pedoman metode, itu seperti farmakope dan USP, bla bla blanya, semua itu diatur oleh ini. Nah, untuk produk nanti itu apa tuh yang pelajari tentang produk itu dari mulai bahan baku, bahan tambahan, ya kan, bahan aktif, bentuk sediaan, rute administrasi, wadah. Itu perlu distandarisasi. Layanan juga begitu. Sumber manusianya bagaimana? Kalau mau bekerja, sekarang harus ada namanya harus mengantongi sertifikat kamu itu layak untuk bekerja di bidang itu. Itu ada namanya lembaga sertifikasi profesi kerja. Kemudian ada alat, instrumen, laboratorium, ruang produksi, ruang penyimpanan, sarana distribusi, metode pengujian itu di industri. Itu pasti ini yang akan kita lakukan. Memang sih di mutu dan keamanan itu boring. Lagi-lagi kita berbicara tentang baku, tentang standar seperti itu. Nah, standarisasi dan sertifikasi itu perlu dilakukan. Siapa? Nah, kalau kita lihat untuk ISO 9001 itu mengenai mutu, ya, mengenai mutu yang kita pelajari. Dan ISO 17025 itu mengenai laboratorium. Oke. Jadi kalau kita di awal di farmasi itu menurut saya untuk mencapai suatu produk itu kita mulai dari laboratoriumnya. Karena bahan itu tidak mungkin akan rilis kalau laboratoriumnya itu tidak terstandar atau tersertifikasi. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Jangan tidak bertanya atau nanti. Ini juga 100 orang loh masih roomnya. Tapi kok orangnya juga tetap 100 ini. Mana ketua kelasmu? Yang masuk cuma 100. Mohon maaf Pak, ternyata semua roomnya sudah tidak ada yang premium Pak. Kapasitasnya pertanyaannya kamu pakai
pakai roomnya siapa? Room fakultas, Pak. Room fakultas nggak ada yang 500 itu? Kemarin ada, Pak. Sekarang udah nggak ada lagi, Pak. Dulu ini roomnya premium, Pak. Sekarang udah nggak lagi. Gitu ya? Oke deh, oke deh, oke deh, oke deh, oke deh, oke deh. Paham, 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 paham. Oke, saya lanjut aja ya. Baik, Pak. Lah, kemudian untuk kita tahu untuk mutu dan keamanan farmasi itu sendiri memiliki beberapa N. Oke, ya, berapa elemen. Karena tadi kita berbicara tentang produk, gitu ya kan? Tentang produk, ya kita anggap bahwa eh, farmasi itu adalah produk dan jasa, gitu ya kan? Farmasi itu adalah produk dan jasa. Namun ada beberapa elemen yang harus kita jelaskan di sini. Pertama, tentang personalia. Nah, personalia, lokasi atau tempat atau dan produk itu merupakan elemen mutu dan keamanan farmasi. Dan ini yang perlu kita standarisasi atau kita sertifikasi atau kita tingkatkan mutunya. Untuk personalia itu di instansi kesehatan, klinik kesehatan, rumah sakit, ya kan, dan lain-lainnya itu yang bertanggung jawab penuh yang akan memastikan mutunya adalah seorang apoteker. Ya, kalau personalia di industri itu banyak. Ada apotek di situ karena ada pekerjaan farmasi sebagai R&D, farmasi sebagai quality control, farmasi sebagai quality assurance, penjaminan mutu di situ. Kemudian ada kemis, mikrobiologis, dan bioteknologi. Nah, kalau tempat pekerjaannya itu kita bagi lagi berdasarkan tempatnya, ya kan? Ada lapisan daerah, ya kan? Itu instansi kesehatan. Itu di mana tempat apa yang kita lihat kalau di Labkesda itu kita masih belum tahu sebetulnya dan kita apa di Labkesda. Tapi kita itu bisa masuk di mana aja. Apun di Labkesda biasanya farmasi itu tidak ada. Namun nggak tahu kalau kedepannya itu ada. Kemudian di kesehatan itu di mana yang harus dijamin atau elemen mana. Kalau Dinkes, Dinas Kesehatan, dia gudang farmasi daerah. Ya, gudang farmasi daerah. Itu menjadi tempat yang mutu dan keamanan farmasinya harus dijaga. PBF gudang, apotek itu adalah compounding space, adalah tempat peracikan, tempat pencampuran. Kemudian lokasi itu tempat berdasarkan tempat kerjanya. Ya. Kemudian ada industri. Nah, di industri itu mulai dari gudang, tempat produksi, laboratorium, sama steril room, artinya ruang steril. Itu adalah elemen-elemen mutu yang harus kita jaga. Kemudian produk. Nah, kalau produk barang, produk berupa barang. Nah, produk jasa ini, ya kan itu industri apa saja yang ada. Industri farmasi, makanan, alat kesehatan, bahan baku, instansi kesehatan, ya farmasi store, apotek, PBF dan bla 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 itu membutuhkan pemastian mutu dari seorang farmasis seperti itu. Dan kemudian di produk barang, nah itu sudah pastinya bentuknya adalah obat, ya kan, pharmaceutical product, ya kan, obat, kemudian kosmetik, alat kesehatan dan alat diagnostik seperti itu. Dan ini adalah elemen mutu yang perlu kita standarisasi atau yang perlu kita sertifikasi atau yang perlu kita akreditasi seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara akreditasi dan sertifikasi. Lah, kalau ada pertanyaan, apa iya sertifikasi dan akreditasi itu sama? Jawabannya tidak, begitu. Nggak akan sama. Kalau kita lihat dari pengertiannya, akreditasi adalah suatu pengakuan resmi atau formal dari badan akreditasi, accreditation body. Bahasa Inggrisnya gitu ya. Yang menegaskan bahwa suatu lembaga kesesuaian atau certification body itu benar memiliki kompetensi dalam bidang penilaian sesuai yang dimaksud.
Singkatnya, saya bacakan ulang nih. Lembaga akreditasi itu bisa menyelenggarakan asesmen. Asesmen itu adalah peninjauan kembali, menilai kompetensi lembaga sertifikasi. Nah, untuk acuannya, ya kan, untuk menilai suatu lembaga sertifikasi itu berdasarkan ISO 17011 dan 17011 itu acuannya. Nah, itu kalau dari akreditasi. Nah, sertifikasi sendiri itu adalah pernyataan dari pihak ketiga mengenai kesesuaian dari produk, personel, sistem atau proses. Oke. Penilaian kesesuaian itu, ya kan, itu ada pada manajemen, ya kan, dan ada penilaian standar. Jadi kalau kamu itu praktikum ya, responsimu itu minimal 60, ya kan. Kemudian laporanmu itu gini. Respons itu penilaiannya 10%. Laporan itu 30%, misalnya seperti itu. Ujian itu 30%. Kemudian yang 100% itu harus kegiatan. Nah, itu adalah proses standar untuk menilai. Nah, dalam proses sertifikasi, ya kan, untuk mendapatkan pengakuan, ya kan, mendapatkan pengakuan tadi, ya kan. Nah, itu merujuk pada sistem manajemen mutu, ya kan. Salah satunya adalah sistem manajemen mutu yang ada pada ISO 9001, sistem manajemen keamanan informasi itu di ISO 27001 dan sistem manajemen laboratorium. Itu salah satunya, padahal masih banyak lagi kalau nanti kita berbicara tentang ISO dan halal. Nah, tujuan sertifikasi itu bukan hanya untuk ya, adalah menjamin organisasi menerapkan sebuah sistem manajemen organisasi tersebut menjadi sesuai dengan kebijakan dan saran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tuh, jadi ada sertifikasinya. Makanya kalau kalian kita berpikir paling mudahnya sudah tersertifikasi halal, berarti dia sudah dijamin bahwa segala sesuatu sistem yang menjalankan, organisasi itu jalan, perusahaan itu jalan, itu tidak menyimpang dari konteks halal. Itu gambaran singkat. Gambaran singkatnya seperti itu. Nah, pertanyaannya ada muncul lagi, siapa yang boleh menyelenggarakan proses sertifikasi? Nah, jawabannya paling gampang adalah badan yang sudah terakreditasi, ya kan, ISO 17011 gitu. Kalau belum tersertifikasi itu berarti belum terakreditasi itu atau terasesmen standar itu berarti dia tidak bisa menjadi lembaga untuk sertifikasi. Nah, penyelenggara sertifikasi adalah lembaga ya yang mengadakan proses yang mengacu lembaga sertifikasi akan mengacu pada ISO 17021 itu. Jadi penyelenggara sertifikasi adalah lembaga sertifikasi. Penyelenggara sertifikasi adalah lembaga sertifikasi yang boleh mengadakan sertifikasi maksudnya. Nah, lembaga sertifikasi itu mengacu pada ISO 17021 tentang conformity assessment yang memuat persyaratan bagi lembaga untuk menjadi penyelenggara audit atau sertifikasi sistem manajerial. Jadi ujung-ujungnya manajemen atau manajerial. Nah, kalau kita lihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 mengenai standarisasi dan penilaian kesesuaian, ya kan, telah menjelaskan dengan rinci. Akreditasi itu adalah ranah institusi tertentu yang berwenang untuk menyatakan suatu lembaga, institusi, atau laboratorium benar memiliki kompetensi dan berhak menyelenggarakan penilaian kesesuaian. Nah, kalau sertifikasi itu berbicara tentang rangkaian kegiatan asesmen, berarti rangkaian kegiatannya yang di dalamnya. Nah, tujuannya menilai kesesuaian terkait penjaminan tertulis. Jadi, barang, jasa, proses, sistem, personil yang dimiliki benar
sudah mematuhi atau sesuai dengan standar maupun regulasi yang berlaku. Oke. Di Indonesia ini terlalu banyak yang turut campur tentang akreditasi dan sertifikasi. Jadi cukup membingungkan. Tidak satu pintu, jadi semua ada bisa membuat lembaga bla 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 bla, dan setiap instansi itu kadang-kadang mau yang ini mau itu. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang tidak sesuai. Namun di farmasi itu sendiri nanti ada lembaga sendiri yang akan mensertifikasi. Lembaga yang mensertifikasi itu sendiri akan disertifikasi oleh lembaga yang bisa mensertifikasi mereka. Contohnya kayak di BPOM. Di BPOM itu, laboratoriumnya itu disertifikasi oleh lembaga sertifikasi laboratorium Indonesia. Dan disertifikasi nah, akreditasinya itu mengacu pada Komite Akreditasi Nasional, dan cukup membingungkan sebetulnya kalau itu. Nah, kalau di industri itu acuannya adalah Good Manufacturing Practice atau cara pembuatan obat yang baik. Itu adalah dokumennya, acuannya, standarnya, pedomannya. Itu kita di atas tadi berbicara tentang pedoman kan. Nah, itu harus diikuti. Nanti lembaga yang mensertifikasi atau yang mensertifikasi itu bukan lembaga sertifikasi industri obat, bukan, tapi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nanti saya tampilkan di slide selanjutnya. Lah, tambah bingung nih, udah kelihatan kok yang tadinya kebuka semua campnya, akhirnya tertutup semua campnya, akhirnya mute semua campnya. Saya nggak tahu kalian lagi ngapain. Ini adalah salah satu bentuk kejelekan dari sistem belajar online adalah seperti ini. Tidak tatap muka langsung, jadi tidak ada feel, tidak ada kemis antara Anda dan sebagai pengajar. Ya, tapi itulah kelemahannya salah satunya. Keunggulannya kalau ini direkam, kamu bisa berulang-ulang mendengarkannya. Jadi kita lihat aja di saat ujian apakah ini baik atau tidak. Kalau tidak ya sistemnya yang salah, atau kaliannya memang sedang tidak mengerjakan apa-apa, sedang tidak mendengarkan apa-apa atau tidak mengerti. Seperti itu. Lah, ini ada pertanyaan, tambah bingung nih. Nah, ada yang singkat, padat, dan jelas nggak? Ya gampangnya seperti inilah, saya buat jelas lah. Kegiatan akreditasi itu berbeda dengan kegiatan sertifikasi. Prinsip dasar kegiatan akreditasi adalah menilai kompetensi lembaga sertifikasi. Gitu. Jadi kalau misalnya lembaga sertifikasi, berarti dia harus diakreditasi dulu. Apakah dia layak sebagai lembaga sertifikasi oleh lembaga akreditasi. Nah, sedangkan ya kan, sertifikasi itu ya kan adalah menilai kesesuaian suatu barang, jasa, sistem atau personalia. Personil itu adalah sumber daya manusia, seperti itu. Ya. Itu. Ada yang sampai sini?